Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar pelajaran tematik materi tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, masih semangat ya. Meskipun belajar dari rumah, kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Karena apa? Belajar adalah sebuah kebutuhan anak-anak. Jadi jangan belajar dengan keadaan terpaksa ya, tapi lakukanlah dengan perasaan yang senang hati, bahagia, dan tentu dengan rasa yang ikhlas. Itu sangat penting anak-anak karena sangat berpengaruh ya. Yang bisa memotivasi diri kalian adalah kalian sendiri. Ustazah di sini hanya sedikit menyampaikan motivasi, semoga kalian bisa tetap semangat. Oke, siap untuk belajar ya. Sebelumnya kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti akan diberikan teks ya. Setelah membaca teks, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan informasi penting dari isi teks dengan menjawab pertanyaan yang ditampilkan. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, di pembelajaran 3 ini kalian menyimak teks ya. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kalian pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Ini kalimat renungan bagi kita ya. Manusia sebagai makhluk sosial pasti tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Untuk itu senantiasa hidup berdampingan, bekerja sama, dan bergotong royong. Kan? Nah, ini teksnya. Ustazah bacakan ya. Di buku paket kalian juga ada, nanti silakan dibuka pembelajaran 3. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncongi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau yang disingkat NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran antara Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan penundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit orang atau pengepungan tangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Nah, kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartика.
gitu ya. Jadi setiap tanggal 15 Desember ya. Oke. Silahkan dibaca kembali teks pertempuran Ambarawa tadi, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ini nanti ada 5 pertanyaan, silahkan anak-anak menulis jawabannya di buku tulis. Ya, soalnya tidak perlu ditulis, hanya jawabannya saja. Pertanyaan pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan, nanti dijelaskan. Kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Naika yang melanggar kesepakatan? Pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Dan yang terakhir, sikap apa yang dapat kalian pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Jadi tadi ada teks, silakan dibaca kembali, dipahami, temukan informasi penting dengan cara bagaimana? Dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nah, tahukah kalian bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Jelas ya, butuh kerjasama. Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Yuk kita pelajari. Tahukah kalian bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hyena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Anak-anak tahu ya hyena? Ya, seperti anjing ya. Seperti anjing. Nih gambarnya kalau ada yang belum tahu hyena. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Kita simak lagi ya teksnya, saya bacakan. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip oleh Telegraph tanggal 9 bulan September. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Oke, jadi berdasarkan penelitian. Nah, tadi sudah membaca teks, sekarang menguji sampai seberapa jauh kalian memahami teks tersebut. Bagaimana cara hyena mempertahankan diri dan wilayahnya? Nanti silakan dijawab di buku tulis kalian. Kemudian, apa perbedaan hyena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Nah, tuliskan kesimpulan kalian tentang bacaan tadi. Kalian sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi.
Jadi tadi tugas yang pertama ada 5 pertanyaan berdasarkan teks pertempuran di Ambarawa tadi. Kemudian ini ada 3 pertanyaan ya berdasarkan teks dari Aina hewan paling pintar. Sekarang kita akan belajar tentang cara hewan-hewan yang lain beradaptasi. Oke, disimak. Perhatikan gambar dan baca juga teksnya. Ustazah bacakan. Di situ ada gambar belalang sembah. Ya, cara beradaptasi yang pertama yaitu dengan cara kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tumbuhnya. Penyamaran ya, kamuflase, mengelabui musuhnya dengan apa? Dirinya itu disamarkan. Dia meletakkan dirinya di lingkungan yang hampir mirip dengan warna tubuhnya. Misalnya kalau warnanya coklat, dia berkamuflase di daun-daun kering. Kalau misalnya warnanya hijau, dia berkamuflase di daun-daun yang masih segar yang berwarna hijau. Itu kamuflase ya, jadi menyamarkan diri. Yang yaitu dengan cara mimikri. Apa bedanya kamuflase dengan mimikri? Yuk kita simak. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Nah, bisakah kalian menyimpulkan apa bedanya kamuflase dengan mimikri? Kalau kamuflase pada belalangnya itu warnanya tidak berubah ya, tapi dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Dia berada pada lingkungan yang sesuai dengan warna tubuhnya. Namun pada mimikri, bunglon mampu merubah warna tubuhnya. Bunglon yang merubah warna tubuhnya sesuai dengan warna atau kondisi lingkungan di mana dia berada. Itu mimikri ya. Ototomi atau melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi pasti anak-anak sering melihat ya, tiba-tiba ada seekor cicak pas dikejar kucing, putus, ekornya putus. Bukan kucingnya yang memutuskan ekor, tetapi memang cicak dengan sendirinya memutuskan ekornya. Dengan tujuan apa? Untuk mengelabui musuhnya. Apakah tidak sakit? Tidak ya, karena itu merupakan cara dia untuk melindungi diri. Secara alami nanti ekornya bisa tumbuh kembali anak-anak. Biasanya terjadi pada cicak atau kadal. 4. Dengan cara menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Jadi terenggiling menggulungkan tubuhnya seperti bola ya. Tujuannya apa tujuannya? Untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Ini tugas kalian yang berikutnya. Cumi-cumi. Bagaimana cumi-cumi menyesuaikan diri atau ciri khusus atau tingkah laku cumi-cumi ya, dalam rangka melindungi dirinya dari serangan musuh, dalam rangka mempertahankan dirinya atau beradaptasi. Silahkan mencari sumber informasi anak-anak ya. Kemudian walang sangit, bagaimana cara dia mempertahankan diri atau beradaptasi. Nanti ditulis di buku tulisnya. Jadi tugasmu yang pertama bagaimana cara cumi-cumi untuk melindungi diri, yang kedua walang sangit, ketiga siput. Nah itu ya, jadi ada 3 hewan. Nanti silakan dicari informasinya bagaimana mereka melindungi diri. Tadi yang pertama apa? Cumi-cumi, yang kedua walang sangit, yang ketiga siput. Sekarang saatnya kalian mengajak diskusi ayah atau bunda kerjasama dengan orang tua.
Amati hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Perhatikan cara hewan tersebut beradaptasi. Nanti silakan ditulis berdasarkan pengamatanmu. Mengamati apa? Bebas, terserah ya. Hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Diskusikan hasilnya. Diskusikan dengan siapa? Dengan orang tua. Oke anak-anak, itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Terima kasih telah memperhatikan. Tetap semangat belajar. Dan mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Nana.